Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih meneruskan tafsir dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat pertama dan seterusnya. Sekedar mengingatkan tentang asbab nuzul daripada surah Al-Imran ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, seorang pakar sejarah. Dahulu kata beliau, pada yaum atau pada amul wufud, di mana kabilah-kabilah banyak yang datang kepada Rasul untuk masuk ke dalam Islam, maka datang kepada Nabi SAW 14 dari 60 orang-orang Najran datang kepada Nabi SAW. Jadi perwakilan mereka 14 orang, dan mereka adalah para padri, para rahib-rahib yang merupakan pembesar Nasrani yang ada di Najran, menghadap kepada Nabi SAW. Masalahnya 14 orang ini dari 60 orang menghadap kepada Nabi SAW dengan pakaian yang sangat megah sekali. Jadi sebagian mereka menggunakan sutra dan begitu seterusnya, sehingga ketika berhadapan dengan Nabi SAW, Rasul tidak mau menerima mereka. Akhirnya kemudian mereka pun pergi. Di tengah jalan berjumpa dengan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan mereka mengatakan bahwa telah datang surat kepada kami bahwa kami disuruh untuk masuk ke dalam agama Muhammad. Tetapi sedatangnya kami kepada beliau, kenapa beliau tidak menanggapi kami? Maka Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ingin tahu alasannya? Karena pakaian yang kalian pakai itu. Cobalah pakaian-pakaian yang indah itu kalian lucuti. Kemudian pakailah pakaian-pakaian yang biasa kalian pakai sehari-hari. Karena Nabi SAW tidak suka dengan orang yang berpakaian bermegah-megah. Akhirnya kemudian mereka pun membuka pakaian kebesaran mereka dan menggunakan pakaian biasa. Baru setelah itu menghadap kepada Nabi SAW. Lah setelah menghadap Nabi SAW, barulah mereka diterima. Begitulah Nabi SAW ingin menunjukkan kepada orang-orang Nasrani Najran bahwa Islam tidak suka dengan sesuatu yang bermegah-megahan, karena itu memicu kesombongan. Akhirnya kemudian mulailah mereka berdialog dengan Nabi SAW soal ketuhanan. Salah satunya adalah mereka berdebat dengan Nabi SAW soal Isa bin Maryam. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu aba. Kata Nabi SAW, bukankah kalian tahu kalau ada anak lahir, pasti anak itu akan menyerupai orang tuanya. Boleh jadi ibunya, boleh jadi bapaknya, boleh jadi keduanya. Mereka mengatakan, bala, tentu ya, tentu wahai Muhammad.
Kemudian Rasul mengatakan, alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut. Bukankah kalian tahu bahwa Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati? Mereka mengatakan, bala ya Muhammad, tentu Tuhan kami juga sama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli syai'in. Bukankah kalian tahu bahawa Rabb kita semuanya adalah qayyim, segala sesuatu bergantung kepadanya? Mereka mengatakan, bala ya Muhammad, tentu wahai Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan, fahal yamliku Isa min dzalika syai'? Apakah Isa bin Maryam yang kalian sembah itu memiliki itu semua? Apakah Tuhan yang selama ini kalian sembah, maksudnya Isa bin Maryam, memiliki itu semua? Bukankah seorang anak akan mirip bapaknya? Saya yakin Isa akan mirip ibunya, kan itu. Bukankah Isa kalian sangka dia sudah disalib dan mati? Dan bukankah Isa bin Maryam sendiri bergantung kepada Tuhannya? Lalu kenapa kalian menyembah Isa bin Maryam? Maka dari sini kemudian Rasul mengatakan juga, alastum ta'lamuna anna rabbana la ya'kulu ta'am wala yashrabu syarab wala yuhaddithul hadith, atau wala yahdithu al-hadatha? Qalu bala. Bukankah kalian tahu bahwa Rabb kami tidak makan, tidak minum dan tidak berhadas? Sementara Isa makan, sementara Isa minum, dan dia juga buang hadas. Jadi Nabi SAW ingin kemudian mengajak berfikir, kalau Tuhan yang kalian sembah adalah Isa bin Maryam, maka Isa itu lebih dekat kepada makhluk dibandingkan kepada Khalik. Itu maksudnya. Maka turunlah surah Al-Imran 1 sampai 80. Dari surat Al-Imran ayat 1 sampai 80 itu bicara soal perdebatan Nabi SAW dengan orang-orang Najran Nasrani, dan menjelaskan siapa Isa bin Maryam dan siapa ibundanya, bahwa Isa bukan Tuhan dan Isa bukan anak Tuhan, bahkan Isa bukan satu di antara 3 Tuhan. Jadi 1 sampai 80 ayat nanti kita bercerita tentang bantahan Islam kepada orang-orang Nasrani. Masalahnya, orang-orang Nasrani ini walaupun dijelaskan ketika itu tidak mau juga menerima. Mereka mengatakan kurang puas. Alasan ketidakpuasan mereka, kenapa mereka tidak puas, dijelaskan sebagaimana riwayat dari beberapa ahli tafsir. Karena mereka menganggap Isa itu punya mukjizat. Mereka menganggap Isa itu punya mukjizat, salah satunya adalah mampu menghidupkan orang mati, mampu menebak sesuatu yang gaib. Kemudian menyebutkan beberapa mukjizat. Itu kan mukjizat menunjukkan ketuhanan mereka atau ketuhanan Isa bin Maryam. Kata mereka, bukankah Isa tidak punya bapa? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah satu persatu nanti dalam surah Al-Imran ini. Salah satunya kenapa Isa dianggap Tuhan oleh mereka, karena alasannya Isa tidak punya bapa. Maka Allah turunkan, inna masala Isa kamathali Adam. Isa itu sama dengan Adam. Adam lebih hebat lagi, bukan tidak punya bapa, ibu pun tak punya. Kalau Isa masih punya ibu, maka dinasbatkan kepada Isa bin Maryam, kan itu ya. Akhirnya kemudian karena mereka tidak puas, akhirnya Nabi SAW kemudian mengajak kepada mereka untuk mubahalah. Kalau yang saya katakan kepada kalian adalah sebuah kedustaan, dan apa yang kalian bela sebuah kebenaran, ayo kita mubahalah, saling melaknat kita. Akhirnya mereka pun siap untuk mubahalah. Kemudian setelah itu mereka diberikan waktu beberapa hari. Pada waktu yang ditentukan akan terjadi mubahalah, Nabi SAW sudah membawa Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain, keluarganya. Kemudian menantang para pendeta itu, mana di antara kalian yang siap mubahalah dengan kami? Rupanya satu pun di antara mereka tidak ada yang berani, karena khawatir kalau Muhammad itu seorang nabi.
Kalau memang dia seorang nabi, celaka kami katanya kan, bisa binasa kami katanya. Akhirnya mereka pun mau mengakui Nabi SAW seorang nabi. Kemudian mereka meminta kepada Rasul untuk diutus kepada rakyat Najran seorang yang bisa membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka diutuslah seorang aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya umat ini siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Inilah diantara asbab nuzul daripada surah Al-Imran. Kita masuk pada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya masuk pada tafsirnya, disinilah perbedaan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran. Kalau surah Al-Baqarah ikhwan, isinya membantah orang-orang Yahudi. Jadi kalau antum ingin membantah orang-orang Yahudi, bacalah surah Al-Baqarah. Di situ penuh dengan bantahan kepada orang-orang Yahudi. Tapi kalau ingin membantah orang-orang Nasrani, bacalah surah Al-Imran. Karena di sini penuh dengan bantahan kepada orang-orang Nasrani. Itulah perbedaannya. Kalau Al-Baqarah fokus kepada menceritakan tentang kesesatan orang-orang Yahudi, tapi kalau Nasrani fokus membantah kesesatan orang Nasrani. Dan dua-duanya ahli kitab. Baik, di sini Allah mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Alif Lam Mim tersebut dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an. Jadi surat yang dimulai dengan Alif Lam Mim itu ada beberapa surat dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian yang kedua surah Al-Imran juga dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian surah Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian surah Rum, surah Rum juga dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian surah Luqman itu juga dimulai dengan Alif Lam Mim. Kemudian surah Sajdah itu dimulai dengan Alif Lam Mim. Berarti ada berapa? Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. 6 surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan Alif Lam Mim. Tetapi bukan Alif Lam Mim saja. Ada surat yang dimulai dengan Alif Lam Ra, seperti surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr. 5 ayat dimulai dengan Alif Lam Ra. Ataupun dengan Hamim, Hamim, seperti surah Ghafir, Fussilat, Zuhruf, surah Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, kemudian Asy-Syura, dan begitu seterusnya. Ada beberapa surat dalam Al-Quran itu yang dimulai dengan huruf potongan-potongan hijaiyah. Shad, Qaf, Nun, Toha, Yasin, gitu ya. Alif Lam Mim Shad, Alif Kaf Ha Ya Ain Shad, seperti dalam surah Maryam. To, Sin, Mim, banyak. Pertanyaannya, kenapa dan apa makna dan fungsinya Allah Subhanahu wa taala meletakkan potongan-potongan huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an ini? Apa maksudnya? Kenapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa potongan-potongan huruf hijaiyah ini merupakan keajaiban daripada Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin katakan, ketika dalam surah Al-Baqarah atau Al-Imran di sini Allah sebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, atau Alif Lam Mim di sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan begitu seterusnya. Kalau antum catat satu persatu dalam surah Al-Imran ini, mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir, antum pisahkan huruf-hurufnya. Alif ada berapa, ba ada berapa, ta ada berapa, sa ada berapa, jim, ha, kha, dal, da, begitunya. Antum hitung tuh satu-satu.
Maka dalam surah Al-Imran itu huruf yang paling banyak alif, lam, dan mim. Paham? Ya. Kalau antum kumpulkan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Imran ini, maka huruf yang paling banyak diletakkan oleh Allah dalam surah Al-Imran, kalau tidak alif, lam, kalau tidak lam, mim. Begitu maksudnya. Atau dalam surah Nun wal qalami wa ma yasturun, berarti huruf Nun yang paling banyak dalam surah Nun itu. Atau alif lam ra dalam surah Hud atau Yusuf, berarti dalam surah Hud ataupun Yusuf yang paling banyak kalau tidak alif, lam, dan ra. Itulah maksudnya kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan seolah-olah inilah huruf yang terbanyak dalam surat yang engkau akan baca itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, kenapa disebut ataupun diletakkan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terpisah, huruf hijaiyah itu? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menantang siapapun yang ragu-ragu dalam Al-Quran. Makanya kalau antum lihat, antum teliti ya, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang terputus, huruf-huruf hijaiyah yang terputus, pasti setelahnya bicara Quran. Contoh Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab, itulah kitab, maksudnya apa? Al-Quran. Di sini juga alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab, diturunkan kepadamu Alkitab, maksudnya apa? Al-Quran. Kemudian Nun wal qalami wa ma yasturun, wa ma yasturun maksudnya apa? Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang jatuh setelah huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus pasti bicara Al-Quran pada permulaannya. Kenapa? Seolah-olah Allah ingin menantang siapapun yang ragu-ragu dengan Al-Quran. Al-Quran ini terangkai dari alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha, dal, dha sampai ya. Tidak keluar dari sini. Kalau kalian ragu-ragu dengan Al-Quran, rangkailah Al-Quran dengan huruf hijaiyah sebagaimana Allah rangkai Al-Quran dengan huruf hijaiyah. Maksudnya begitu. Kalian ragu-ragu dengan Al-Quran, buat Al-Quran. Nih Allah kasih huruf hijaiyah kepada kalian, alif, ba, ta sampai ya, nih huruf hijaiyah, buat rangkai persis seperti Quran dengan huruf-huruf hijaiyah itu. Sanggup kalian? Orang-orang Arab itu ketika Al-Quran turun, mereka ahli-ahli syair, ikhwan, pakar-pakar bahasa Arab, terlahir para pujangga hebat. Orang-orang jahiliyah itu bukan menguasai syair manusia, syair jin aja dikuasai mereka, tapi mereka tidak bisa membuat Al-Quran. Anehnya, sepakar-pakarnya mereka bahasa Arab tidak bisa merangkai Al-Quran. Di zaman Nabi ada orang yang ngaku Nabi namanya Musailamah. Kemudian oleh Nabi SAW diberikan ujungnya Al-Kadzab, sehingga menjadi Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab ini gelar yang diberikan Rasul kepada Musailamah. Kadzab itu artinya pendusta. Konon dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Amr ibn As radhiyallahu an ketika masih kafir, Amr bin As ini itu kawan dekatnya Musailamah tuh. Karena Amr bin As ini masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam sama-sama dengan Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid ini masuk Islamnya belakangan. Setelah Rasul berdakwah 20 tahun, bayangkan, Khalid baru masuk Islam. Tetapi walaupun baru masuk Islam, namanya cemerlang karena dia piawai dalam memimpin perang. Setiap peperangan tidak pernah terkalahkan kalau dipimpin Khalid. Sampai di zaman Abu Bakar dijadikan jenderal perang. Tapi sayang, Khalid masuk Islam belakangan. Setelah 20 tahun baru masuk Islam dia, bersama dengan Amr ibn As radhiyallahu anhu. Lah Amr bin As ini berkawan dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi suatu ketika bertandang ke Yamamah. Ya namanya kawan kan, berkunjunglah ke rumah. Kata Musailamah Al-Kadzab, ya Amr, kau kan tetangganya si Muhammad. Kira-kira wahyu yang terakhir yang kau dengar yang turun kepada dia itu apa coba? Karena orang Arab biasa memahami syair, menghafal syair, sehingga mereka pun bisa menghafal Quran walaupun mereka enggak yakin itu Quran. Mereka anggap Quran itu syair. Jadi kata Amr bin As, ya aku pernah mendengar
Surat yang pendek yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakanlah suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, kata Amr ibn As. Kata Musalamah al-Kadzab, iya, itu Jibril habis turun kepada Muhammad tuh malamnya turun sama saya, katanya. Tuh kata dia. Kemudian menurunkan surat namanya suratul Difda. Kata Amr bin As, apa itu surah Difda itu? Bacakan kepadaku, katanya. Kemudian kata Musalamah al-Kadzab, dia mengatakan Jibril turun kepadaku membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya Difda binta Difda'aini mikniki mataniki fa inna alaki fitin wa asfaluki fil ma, katanya. Hei kodok, anak dari putra putri kodok, katanya, silahkan mengodok karena paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah kau hidup di air, katanya. Itu wahyunya Musalamah al-Kadzab tuh. Kata Amr bin As, wallahi ya Musailamah ma ra'aituka illa kadhib. Demi Allah, aku tidak melihatmu kecuali kau pendusta, katanya. Sama-sama kafir. Tetapi bagi orang Arab, aib dusta itu aib, ikhwan. Walaupun di atas kekafiran mereka, orang Arab tidak suka berdusta. Lain dengan kita, ya kan? Kita sudah masuk Islam tapi dustanya hari-hari. Orang Arab itu tidak suka dusta. Walaupun di atas kejahiliahannya, aib dusta itu. Makanya dia mengatakan, demi Allah wahai Musailamah, aku tidak melihat kecuali kau ini pendusta nih. Bayangkan, harusnya kan sesama kafir menguatkan, oh benar si Muhammad yang salah, harusnya kan begitu ya. Tapi tidak. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada satupun orang yang sanggup merangkai Al-Quran padahal alatnya sudah ada, huruf hijaiyah di depan kita. Menunjukkan bahwa Quran itu keajaiban yang tidak bisa ditiru siapapun. Makanya Allah letakkan kalimat alif lam mim seolah-olah nih Quran di hadapan kalian. Kalau kalian ragu-ragu, di sini ada alif, lam, mim, nun, waw, ha, ya, dan begitu seterusnya. Rangkai Quran seperti itu dengan huruf-huruf itu. Kalau kalian sanggup. Dan kalian tidak akan sanggup, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kalian tidak akan sanggup. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, fad'u syuhada'akum min dunillah. Tolonglah, ambillah orang-orang yang sepaham dengan kalian, baik dari kalangan manusia, jinnya, profesornya, dokternya. Buat seperti Quran, kalian tidak akan sanggup. Karena Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim itu di antara penafsiran para ulama tentang makna alif lam mim. Tetapi kalau antum membaca tafsir, biasanya tafsir baik tafsir At-Tabari dan yang lainnya, kalau disebut alif lam mim pasti di situ ada kalimat Allahu a'lamu bi muradibihi, Allah yang lebih paham tentang maksudnya. Wallahu a'lam. Taib. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, Dia tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang maha hidup lagi maha al-qayyum, semua makhluk bergantung kepadanya. Kalimat al-hayyu al-qayyum menjadi perdebatan para ulama tentang apakah dia adalah ismul a'zam atau bukan. Apa maksudnya ismul a'zam itu? Asmaul husna yang kita kenal itu berapa? 99 nama. Atau belajar di sini kan kitab Asmaul Husna. Tetapi ini bukan pembatasan 99 nama itu. Dari 99 nama Allah itu, ikhwan, itu ada satu nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah yang sangat agung, yang kalau antum berdoa dengan nama itu, maka doa antum tidak mungkin ditolak Allah, pasti diijabah. Lah sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Ismul A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi kalau antum berdoa menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum, kemudian antum meminta sesuatu kepada Allah, mustajab doa antum. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ismul A'zam itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dari 99 nama-nama Allah itu tidak ada yang tahu yang mana satu. Ar-Rahman kah, Ar-Rahim kah, Al-Ghafur, Al-Malik, enggak tahu.
Al-Hayyu Al-Qayyum, tidak ada yang tahu. Yang jelas di dalam 99 nama Allah itu ada yang disebut dengan Ismul Azam, nama Allah yang agung, yang kalau antum baca kemudian berdoa mustajab doanya. Dan itu berdasarkan pendapat Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya soal malam Lailatul Qadar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya tentang kapan Lailatul Qadar itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul Azam katanya. Sama dengan nama Allah yang agung dalam 99 nama. Kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu malam yang mana. Dari mulai tanggal 20 sampai 21, 23, 25, 27, 29, kita tidak tahu yang mana satu. Yang jelas Rasul mengatakan apa? Hidupkan 10 malam akhir, maka Anda akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lah sebagaimana orang yang menghidupkan 10 malam akhir, setiap malam atau hidupkan, pasti dalam satu malam itu membaca 99 nama itu, kemudian saat bertepatan dengan Ismul Azam ketika membaca 99 nama, kemudian berdoa, mustajab doanya. Makanya saya sarankan antum yang banyak masalah, ingin keluar dari kesulitan hidup, bangunlah di kesempatan bulan Ramadan. Bangun sepertiga malam waktu sahur, baca Asmaul Husna, minta kepada Allah. Pasti antum bertepatan dengan membaca Ismul Azam kan? Dari 99 nama itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena konteksnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan siapa? Dengan orang-orang Nasrani Najran. Rasul ingin menjelaskan hakikat tauhid. Kalimat Allahu la ilaha illahu ini bantahan kepada orang Yahudi, bantahan kepada orang Nasrani, bantahan kepada seluruh orang-orang musyrik dengan segala sesembahannya. Bantahan kepada orang-orang Yahudi karena orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Bantahan kepada orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara 3 Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Dan bantahan kepada orang-orang musyrik Arab dan seluruh orang-orang musyrik baik sebelum atau sesudahnya yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, Na'ilah, Saif dan begitu seterusnya, kecuali dia. Tidak Uzair, tidak Isa, maka yang berhak disembah hanyalah